Ukraina siapkan serangan balasan, Rusia tarik mundur pasukan. Delivering training for people who are going to be fighting in a few weeks' time, and there's a real sense of purpose behind that. Training of a number of Ukrainian Armed Forces personnel to operate 6 different vehicle types: the CVRT Spartan, Mastiff, Husky, Wolfhound. Russian officials about it. Я не думаю, что вменяемые люди могут увидеть в этом человеке признаки какого-то недуга или недомогания. The Wall Street Journal couldn't independently confirm those reports, and the leader of a European country told us he Rusia mengatakan pihaknya menarik kembali pasukan dari wilayah Kharkiv timur Ukraina ketika Kiev mengumumkan keuntungan teritorial besar-besaran dalam serangan balasan kilatnya. Sementara itu, seorang pemimpin separatis yang didukung Moskow di timur mengatakan pasukan Rusia sedang berperang sulit melawan pasukan Kiev di beberapa bagian wilayah Donetsk timur. Demikian seperti dikutip dari MSN News Minggu 11 September 2022. Seorang pejabat Ukraina juga mengatakan pasukan Kiev mendekati kota timur Lysychansk yang ditangkap oleh pasukan Rusia setelah pertempuran artileri yang sengit pada Juli. Pengumuman Moskow tentang kemunduran itu di samping klaim Kiev telah memasuki kota Kupiansk adalah perubahan paling signifikan dalam dinamika medan perang setelah berbulan-bulan pertempuran di Ukraina Timur yang telah didominasi oleh Moskow. Sebuah keputusan dibuat untuk mengumpulkan kembali pasukan Rusia yang ditempatkan di wilayah Balaklia dan Izium untuk meningkatkan upaya di sepanjang front Donetsk, kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam sebuah pernyataan. Berita penarikan itu datang tepat setelah pasukan khusus Ukraina menerbitkan gambar di media sosial yang menunjukkan perwira berpakaian kamuflase dengan senjata otomatis di Kupiansk, sebuah kota berpenduduk sekitar 27.000 orang. Pasukan Ukraina juga telah membebaskan Vasilenkovo dan Artemivka di wilayah Kharkiv, kata Presiden Volodymyr Zelensky dalam pidato malamnya pada Sabtu. Hari-hari terakhir ini, tentara Rusia telah menunjukkan kepada kami sisi terbaiknya, punggungnya. Tidak ada tempat di Ukraina untuk penjajah. Tidak akan pernah ada, tambahnya. Para pengamat memperkirakan pasukan Ukraina akan membuat keuntungan lebih lanjut di wilayah Kharkiv yang berbatasan dengan Rusia dan telah dikendalikan oleh Rusia atau ditembaki oleh artileri selama berbulan-bulan. Tidak ada konfirmasi resmi bahwa pasukan Kiev juga telah mengarahkan pasukan Rusia dari Izium, tempat pementasan penting bagi upaya perang Rusia dengan populasi sekitar 45.000 orang sebelum invasi. Tetapi gambar-gambar yang membanjiri media sosial tampaknya menunjukkan pasukan Ukraina di dalam kota. Dan pengamat Rusia dari konflik mengatakan ada laporan awal tentara Moskow telah mundur. Pasukan Ukraina maju di Ukraina Timur, membebaskan lebih banyak kota dan desa. Keberanian mereka ditambah dengan dukungan militer Barat membawa hasil yang mencengangkan, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Oleg Nikolenko. Sangat penting untuk terus mengirim senjata ke Ukraina. Mengalahkan Rusia di medan perang berarti memenangkan perdamaian di Ukraina, tambahnya. Dorongan Ukraina tampaknya telah membuat pasukan Rusia sebagian besar lengah. Penangkapan pusat-pusat perkotaan seperti Kupiansk dan Izium akan menjadi pukulan serius bagi kemampuan Rusia untuk memasuk kembali posisinya di garis depan timur dan dapat melihat cengkraman Rusia di timur sangat berkurang. Di satu desa yang direbut oleh Ukraina yang maju, tiang-tiang listrik digulingkan, kabel-kabel tergeletak di tanah dan rumah-rumah hancur. Demikian yang dilaporkan wartawan AFP. Di jalan menuju kota Balaklia yang direbut kembali, para jurnalis melihat baju besi Rusia yang ditinggalkan dilukis dengan huruf Z, simbol invasi Rusia. Pasukan Ukraina juga maju di sepanjang bagian-bagian garis depan selatan, kata seorang juru bicara pada Sabtu, di beberapa wilayah sejauh puluhan kilometer ke wilayah yang direbut oleh pasukan Rusia pada awal invasi. Kantor berita Rusia sementara ini melaporkan 6 ledakan besar di Nova Kakhovka, sebuah kota yang dipegang oleh pasukan Rusia di wilayah Kherson Selatan.
Sementara itu di wilayah Donetsk Timur, pemimpin pemberontak Denis Pushilin mengatakan situasi di kota Liman sangat sulit dan bahwa ada juga pertempuran di sejumlah daerah lain, terutama di bagian utara wilayah tersebut. Namun pasukan Rusia masih menimbulkan kerusakan serius dengan kampanye penembakan di kota Kharkiv dan kawasan industri Donbas di timur. Kepala wilayah Kharkiv Oleg Sinekubov mengatakan penembakan Rusia pada Sabtu di distrik Kolodnogirsky di kota itu telah menyebabkan setidaknya 1 orang tewas dan 2 lainnya terluka. Sebelumnya, Pavlo Kirilenko, kepala wilayah Donetsk yang merupakan bagian dari Donbas, mengatakan penembakan Rusia telah menewaskan 2 orang. Kekhawatiran juga meningkat dalam beberapa hari terakhir atas penembakan baru di dekat pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia, Ukraina di selatan negara itu. Kekhawatiran juga meningkat dalam beberapa hari terakhir atas penembakan baru di dekat pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia, Ukraina di selatan negara itu. Rusia mengatakan pihaknya menarik kembali pasukan dari wilayah Kharkiv timur Ukraina ketika Kiev mengumumkan keuntungan teritorial besar-besaran dalam serangan balasan kilatnya. Sementara itu, seorang pemimpin separatis yang didukung Moskow di timur mengatakan pasukan Rusia sedang berperang sulit melawan pasukan Kiev di beberapa bagian wilayah Donetsk Timur. Demikian seperti dikutip dari MSN News Minggu 11 September 2022. Seorang pejabat Ukraina juga mengatakan pasukan Kiev mendekati kota timur Lysychansk yang ditangkap oleh pasukan Rusia setelah pertempuran artileri yang sengit pada Juli. Pengumuman Moskow tentang kemunduran itu di samping klaim Kiev telah memasuki kota Kupiansk adalah perubahan paling signifikan dalam dinamika medan perang setelah berbulan-bulan pertempuran di Ukraina Timur yang telah didominasi oleh Moskow. Sebuah keputusan dibuat untuk mengumpulkan kembali pasukan Rusia yang ditempatkan di wilayah Balaklia dan Izium untuk meningkatkan upaya di sepanjang front Donetsk, kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam sebuah pernyataan. Berita penarikan itu datang tepat setelah pasukan khusus Ukraina menerbitkan gambar di media sosial yang menunjukkan perwira berpakaian kamuflase dengan senjata otomatis di Kupiansk, sebuah kota berpenduduk sekitar 27.000 orang. Pasukan Ukraina juga telah membebaskan Vasilenkovo dan Artemivka di wilayah Kharkiv, kata Presiden Volodymyr Zelensky dalam pidato malamnya pada Sabtu. Hari-hari terakhir ini, tentara Rusia telah menunjukkan kepada kami sisi terbaiknya, punggungnya. Tidak ada tempat di Ukraina untuk penjajah. Tidak akan pernah ada, tambahnya. Para pengamat memperkirakan pasukan Ukraina akan membuat keuntungan lebih lanjut di wilayah Kharkiv yang berbatasan dengan Rusia dan telah dikendalikan oleh Rusia atau ditembaki oleh artileri selama berbulan-bulan. Tidak ada konfirmasi resmi bahwa pasukan Kiev juga telah mengarahkan pasukan Rusia dari Izium, tempat pementasan penting bagi upaya perang Rusia dengan populasi sekitar 45.000 orang sebelum invasi. Tetapi gambar-gambar yang